Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia dengan NPM 0220101089. Kelas B, Manajemen Keuangan Jasa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen S1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bank syariah. Dimulai dari pengertiannya, bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain, melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia, terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia, seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung gharar, maisir, riba, zolim, dan objek yang haram. Selanjutnya, prinsip-prinsip bank syariah. Ada 3 pilar pokok dalam ajaran Islam, yaitu yang pertama, akidah. Akidah merupakan komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah, sehingga harus menjadi keimanan seorang muslim manakala melakukan berbagai aktivitas di muka bumi, semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah sebagai khalifah yang mendapatkan amanah dari Allah. Yang kedua, syariah. Syariah merupakan komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seseorang muslim, baik dalam bidang ibadah maupun dalam bidang muamalah, yang merupakan aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinan. Akhlak merupakan landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan akidah yang menjadi pedoman hidupnya, sehingga disebut memiliki akhlakul karimah. Prinsip yang harus ada dalam perbankan syariah ada 4, yaitu keadilan, kemitraan, transparansi, dan universal. Selanjutnya, prinsip-prinsip syariah yang dilarang. Yang pertama, maisir. Menurut bahasa, maisir berarti gampang atau mudah. Menurut istilah, maisir berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. Maisir sering dikenal dengan perjudian, karena dalam praktik perjudian seorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara yang mudah. Yang kedua, gharar. Menurut bahasa, gharar berarti pertaruhan. Menurut istilah, gharar berarti sesuatu yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan, atau perjudian. Yang ketiga, riba. Makna harfiah dari kata riba adalah pertambahan, kelebihan, pertumbuhan, atau peningkatan. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Selanjutnya, ada konsep operasional bank syariah. Yang pertama, penghimpunan dana. Penghimpunan dana terbagi menjadi 2 prinsip. Yang pertama, prinsip wadiah. Prinsip wadiah yang diterapkan adalah wadiah yad damanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Yang kedua, prinsip mudorobah. Dalam mengaplikasikan prinsip mudorobah, penyimpanan atau deposan bertindak sebagai pemilik modal dan bank sebagai pengelola. Prinsip mudorobah terbagi menjadi 2, yaitu pertama, mudorobah mutlakoh. Dalam mudorobah mutlakoh, tidak ada pembatas bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Yang kedua, mudorobah mukaidah. Jenis mudorobah ini merupakan simpanan khusus di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pihak bank. Misalnya, disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu. Konsep operasional perbankan syariah yang kedua yaitu penyaluran dana. Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam 4 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu pertama, prinsip jual beli. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan barangnya, yaitu ada 3, pembiayaan mudorobah, pembiayaan salam, dan pembiayaan istisna. Prinsip yang kedua yaitu prinsip sewa. Prinsip yang ketiga, prinsip bagi hasil atau syirkah. Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil ada 2, yaitu pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudorobah. Konsep operasional bank syariah yang ketiga yaitu produk jasa perbankan lainnya. Produk jasa perbankan lainnya yaitu layanan perbankan di mana bank syariah menerima imbalan atas jasa perbankan di luar fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi keuangan terdiri dari 8.
Yang pertama wakalah, kedua kaflah, ketiga syarf, keempat kardah, kelima ran, keenam hiwalah, ketujuh ijarah, dan kedelapan al-wadiyah. Selanjutnya ada akad-akad dalam transaksi perbankan syariah. Yang pertama wadiyah, akad penitipan batang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dalam tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. Yang kedua, mudharabah, akad kerjasama suatu usaha antar pihak pertama yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua yang bertindak selaku pengelola dana dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Yang ketiga, musyarakah, akad kerjasama di antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana masing-masing. Yang keempat, mudharabah, akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang telah disepakati. Yang kelima, salam, akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang telah disepakati. Yang ketujuh, istisna, akad pembayaran barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual atau pembuat. Yang ketujuh, ijarah, akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan itu sendiri. Yang kedelapan, ijarah mutahiyah bitamlik, akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. Yang kesembilan, qardah, akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterima pada waktu yang telah disepakati. Selanjutnya, ada undang-undang dan regulasi perbankan syariah. A. Pendirian bank syariah. 1. Bank umum syariah hanya dapat didirikan dan atau dimiliki oleh 1. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia. 2. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau badan. 3. Hukum asing secara kemitraan atau 4. Pemerintah daerah. 2. Bank pembiayaan rakyat syariah hanya dapat didirikan dan atau dimiliki oleh A. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia. B. Pemerintah daerah. Atau C. 2 pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B. 3. Maksimum kepemilikan bank umum syariah oleh warga negara asing dan atau badan hukum asing diatur dalam peraturan Bank Indonesia. B. Larangan perbankan syariah. Dalam melakukan kegiatan bank syariah dilarang untuk melakukan sejumlah kegiatan usaha sebagai berikut. 1. Bank umum syariah dan unit usaha syariah. 1. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. 2. Melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal. 3. Melakukan penyertaan modal selain untuk tujuan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam huruf A di atas. 4. Melakukan kegiatan usaha peransuransian kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah. 2. Bank pembiayaan rakyat syariah. 1. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. 2. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. 3. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali penukaran uang asing dengan izin OJK. 4. Melakukan kegiatan usaha perasuransian kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah. 5. Melakukan penyertaan modal kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuidasi BPR. Dan 6. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha BPRS. Selanjutnya, perbedaan bank konvensional dan bank syariah. Yang pertama, bank konvensional memiliki orientasi keuntungan dengan bebas nilai atau menganut prinsip yang dimiliki oleh masyarakat umum. Sedangkan bank syariah tujuan pendiriannya tidak hanya berorientasi pada profit saja, namun penyebaran dan penerapan nilai syariah. Yang kedua, bank konvensional menggunakan prinsip konvensional dengan acuan peraturan nasional dan internasional berdasarkan hukum berlaku. Sedangkan prinsip bank syariah berdasarkan hukum Islam, mengacu dari Al-Quran dan hadis, serta diatur oleh fatwa ulama, sehingga seluruh aktivitas keuangannya menganut prinsip Islam. Yang ketiga, pada bank konvensional, sistem operasionalnya melakukan penerapan suku bunga dan perjanjian secara umum berdasarkan aturan nasional. Akad antara bank dan nasabah bank banyak dilakukan berdasarkan kesepakatan jumlah suku bunga.
Sedangkan bank syariah tidak menerapkan bunga dalam transaksinya. Menurut syariat Islam, bunga masuk dalam kategori riba, sehingga sistem operasional bank syariah menggunakan akad bagi hasil atau nisbah, kesepakatan antara nasabah dan pihak bank berdasarkan pembagian keuntungan dan melibatkan kegiatan jual beli. Yang keempat, dalam bank konvensional, hubungan antara nasabah dan lembaga perbankan yaitu debitur dan kreditur. Nasabah bank konvensional berperan sebagai kreditur, sementara perbankan berperan sebagai debitur. Sedangkan bank syariah, hubungan antara nasabah dan bank terbagi menjadi 4 jenis, yaitu penjual pembeli, kemitraan, sewa dan penyewa. Dalam penggunaan akad mudharabah, istisna, dan salam, pihak bank berperan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Yang kelima, bank konvensional melakukan perjanjian secara hukum nasional, sedangkan bank syariah melakukan perjanjian secara hukum nasional dan hukum Islam. Yang keenam, bank konvensional diawasi oleh Dewan Komisaris dan dalam aktivitasnya. Sedangkan bank syariah diawasi dari berbagai lembaga, Dewan Pengawasan Syariah, Dewan Syariah Nasional, dan Dewan Komisaris Bank. Yang ketujuh, pada bank konvensional, pengelolaan dana dapat dilakukan dengan seluruh lini bisnis menguntungkan di bawah naungan undang-undang. Sedangkan pada bank syariah, uang nasabah dalam bank syariah harus dipergunakan sesuai aturan Islam. Kedelapan, bank umum menggunakan suku bunga sebagai acuan dasar dan keuntungan. Sedangkan bank syariah tidak menggunakan sistem bunga tetapi imbalan hasil atau nisbah. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.